Halo teman-teman, assalamualaikum. Ketemu lagi dengan aku ya teman-teman di rumah aku yang seperti biasa berantakan ya teman-teman. Tapi tidak apa-apa ya, kali ini aku mau menjahit ya teman-teman. Ini ada kain ya teman-teman. Ini kainnya nggak tahu ya berapa meter, 6 meter kayaknya ya teman-teman. Ini mau aku buat kerudung pasmina ya, jadi sepanjang 100 berapa, nanti ada catatannya ya teman-teman. Di sini aku catat untuk pasmina itu 150 kali 75. Nah jadi motongnya ini kesininya 150 ya teman-teman, 150, dan ininya langsung dibagi dua gitu. Nah kita ukur dulu ya teman-teman dengan meteran. Rumah aku berantakan sekali ya teman-teman, tidak apa-apa. Nah namanya juga tukang jahit ya teman-teman, pasti nggak bakalan rapi. Kalau rapi berarti udah nggak ada orderan ya. Alhamdulillah ya teman-teman, aku bisa beraktivitas lagi di pagi hari. Nah ini aku ukur dulu sesuai ukuran 100. Ini tuh nggak rata ya, yang sebelah sininya. Ukur dulu 150, jadi 1,5 senti ya teman-teman. 150 terdiri bawah 150 segini. Membuat kerudung pasminanya 8 ya, kita potong menjadi 8. Kita ukur dulu ya, 1, 2, ada nggak jadi 8? 8, 3, 4. Oh iya, jadi 8. Jadi ininya jadiin 4 aja gitu ya teman-teman. Kita potongnya begini ya, biar sama rata. Sama rata kita potong begini aja ya. Ini susah sih bahannya, kain ceruti ya teman-teman. Ini kainnya kain ceruti. Nah ini teman-teman, ini udah aku lipat ya menjadi 4 bagian, menjadi 4, terus aku lipat lagi menjadi 2 ya. Nah jadi kesini itu 75 cm, ke sana 150 ya. Kita pastikan dulu ya teman-teman, takutnya ini tidak benar, tapi ini sih udah benar kayaknya. Nah ini 75, ke sana udah 150 ya teman-teman. Tuh
udah pas 150. Ini buat kerudung ya teman-teman, kerudung pasmina. Nah sekarang aku mau gunting ya kerudungnya. Aku ini jadinya ada berapa lapis coba? 1 2 3 4 6 7 8 ya, seperti yang kita inginkan. Ini menjadi 8 ini ya teman-teman, jadi 8 lapis ya. Oke, bismillahirrohmanirrohim, kita gunting ya, semoga tidak ada yang salah ya. Ini karena tidak akan ada sisa karena dikasih kainnya itu pas ya. Bismillah, kita gunting. Aku videonya percepat ya teman-teman. Gunting juga ini ya. Udah 1, udah 2, 3, 4. Tuh, 2, 3, 4, jadi 8 ya. Tinggal kita ke sana gunting ke sebelah situ. Ini kainnya tipis banget ya teman-teman. Ada yang gak kegunting. Nah ini teman-teman, tinggal aku gunting ya, yang ini sama yang atas ya, yang ini aku gunting. Jadi ini di 130 sama kesananya juga 130 ya, aku gunting ya teman-teman. Ini susah banget aku lipatnya, ini ada 13 meter ya. Jadi aku sangat lelah sekali ya, capek banget. Ada sekitar 13 cm, aku injek aja susah. Nah, aku gunting yang ini ya teman-teman. Gunting sebelah sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya. Nanti aku jahit ujung-ujungnya ya teman-teman. Ini sorban ya, kalau yang tadi itu kerudung. Lipatnya susah banget teman-teman, karena ini ada 13 cm, jadi aku harus ngelipat dengan pas gitu biar jadi 10 gitu ya teman-teman. Ini kita hitung 1 2 3 4 5 6 7 9. Coba hitung lagi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9.
7 10 pas 10 ya. Kaget tadi, kirain ada 9. Harus nambahin kemana kalau cuma 9. Ini aku gunting yang ini ya. Ini ukurannya sama ya, 130 gitu ya teman-teman. Tapi kayaknya lebih panjang ke sana ya teman-teman, soalnya ini kesininya itu nggak sampai 130. Tidak apa-apalah ya. Nanti dirapihkan aja. Ih, susah ya. Ini terlalu lebar kayaknya. Jadi aku susah guntingnya ya. Gimana ya? Gini aja deh. Udah badan akunya gendut ya. Susah jadinya. Susah motong-motongnya. Kesusahan motong. Karena badan aku yang gendut. Astagfirullah. Oke teman-teman, kita tinggal jahit aja ya. Nih, nanti aku mau jahit ya teman-teman. Aduh, ya udah, kita istirahat dulu ya teman-teman. Capek banget aku habis gunting. Ini banyak banget ya teman-teman. Yang kain yang pesminanya itu 6 meter ya, kain pesminanya itu 6 meter, terus kain yang sorbannya itu 13 meter. Bisa dibayangin aku ngelipot sepanjang 13 cm ya. 13 meter teman-teman, bukan sentimeter ya. Ini berarti kan berat banget ya, tangan aku sampai pegel. Kita istirahat dulu ya teman-teman, sambil ngobrol-ngobrol, cerita-cerita ya teman-teman. Alhamdulillah ya teman-teman, hari ini aku diberikan sehat, masih diberikan sehat. Meskipun tadi malam itu ada gangguan ya teman-teman. Rencananya kemarin kan aku mau puasa ya teman-teman, mau menjalankan ibadah puasa untuk mengganti puasa di bulan Ramadan. Tapi ya kehendak Allah ya teman-teman. Jadi malamnya itu aku tiba-tiba sakit perut gitu. Terus karena mungkin suami aku kasihan gitu ya, lihat aku masih tidur karena semalam itu aku sakit perut. Jadi sakit sebelah sininya. Sampai sekarang juga masih sih teman-teman, tapi tidak seperti semalam gitu ya. Alhamdulillah sekarang udah membaik gitu ya teman-teman, nggak sesakit tadi malam gitu. Terus suami aku jadi nggak tega ngebangunin aku untuk sahur, katanya ntar aja gantinya. Akhirnya dia puasa sendirian. Ya udah, nggak apa-apa lah ya teman-teman, aku belum bisa mengganti puasa di hari ini, nanti mungkin di lain waktu ya teman-teman. Dan seperti itu sih ya teman-teman, aku kalau misalkan
ada sesuatu yang dipikirkan itu ya teman-teman, selalu efeknya itu ke fisik ya teman-teman. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin aku lagi ada pikiran apa gitu ya teman-teman, mungkin lagi ada sesuatu lah ya teman-teman, jadinya ke badan, ke fisik itu apa ya, ada aja yang dirasa sakit perut lah apalah gitu ya teman-teman. Ya minta doanya aja biar aku sehat terus ya, biar bisa tetap produktif untuk beraktivitas sehari-hari. Nah ini ya teman-teman, inilah salah satu cara aku untuk tetap berpikir positif, terus tetap beraktivitas dan tidak tidak memikirkan sesuatu yang aneh-aneh gitu ya teman-teman. Mending kita berproduktif daripada kita selalu berpikir yang membuat kita menjadi sakit ya. Benar sih kata dokter itu ya teman-teman, kalau penyakit itu kalau tidak dari pikiran ya dari makanan ya teman-teman. Nah makanya kita harus menjaga pikiran kita, menjaga hati kita ya teman-teman, untuk tetap stabil gitu teman-teman. Jadi biar kita tetap sehat ya, tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Intinya kita harus tetap bersyukur teman-teman, Allah masih berikan kita sehat, berikan kita tempat tinggal gitu ya teman-teman. Ya kalau ada yang belum dikasih tempat tinggal, kasih rumah, kita doakan sama-sama semoga segera diberikan rumah, ataupun kalaupun yang sedang ngontrak semoga bayaran kontrakannya kebayar, terus lancar usahanya, ada untuk membayarnya gitu ya. Ya rezeki pasti Allah yang ngasih ya teman-teman. Kita berdoa terus ya teman-teman, tapi tidak berusaha juga itu percuma ya teman-teman. Jadi kita harus imbang antara doa dan usaha ya. Nah itu ya teman-teman, salah satu cara aku untuk tetap stabil itu harus menjaga emosi, menjaga perasaan ya teman-teman, untuk tetap sehat jasmani dan sehat rohani ya teman-teman. Karena di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat ya. Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat pastinya ya teman-teman. Semoga kita semua sehat jasmani dan sehat rohani ya teman-teman, biar kita tetap bugar gitu ya, tetap sehat, tetap bisa beraktivitas sehari-hari. Nah itulah teman-teman kegiatan aku sehari-hari di rumah ya, menjahit, kalau enggak menjahit memasak, kalau enggak memasak ya beres-beres layaknya ibu rumah tangga ya teman-teman. Karena ya ibu rumah tangga apalagi sih yang dikerjain kalau enggak masak beres-beres gitu ya teman-teman. Aku mengerjakan menjahit ini juga sama dengan aku biar ada aktivitas gitu ya teman-teman, enggak bengong sendiri dan mikirin ABCD yang enggak jelas gitu. Mendingan aku beraktivitas dan produktif untuk sesuatu gitu, berkarya gitu ya teman-teman. Dan mengonten juga ini salah satu karya sebenarnya ya teman-teman, seperti teman-teman pada ngonten gitu kan, pada bikin vlog, bikin konten, terus pada bikin istilahnya aktivitas direkam, divideoin, itu juga salah satu karya ya teman-teman. Dan aku juga salut sama teman-teman semua yang ngonten sambil masak, maksudnya ngonten masak gitu, terus sharing ke orang-orang gitu cara memasak dengan baik, terus ngonten sambil ngasuh anak gitu kan. Apalagi kalau yang anaknya 2, 3 itu hebat banget ya teman-teman, bisa
mengerjakan kerjaan berapa kali gitu dalam satu waktu gitu teman-teman. Itu hebat banget. Aku sendiri aja yang belum punya anak ya teman-teman, kadang-kadang kerepotan dengan kerjaan rumah gitu ya, karena mungkin aku punya kesibukan ini ya, usaha jahit aku gitu, jadi kalau lagi banyak kerjaan kadang-kadang setrikaan itu nggak kepegang gitu, kadang-kadang cucian tiba-tiba numpuk gitu ya. Untungnya kalau nyuci kan ada mesin jahit ya teman-teman. Terus kalau setrika kan harus digosok sendiri ya teman-teman. Kalau suami aku kan emang udah terbiasa pakai baju yang disetrika, terus aku juga emang udah terbiasa pakai baju yang disetrika. Jadi kalau pakai baju yang nggak disetrika itu rasanya itu aneh gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau lagi kepepet ya teman-teman, bajunya ada pengen pakai yang itu gitu, tapi belum aku setrika, langsung aku pakai. Dari belum dilipet juga langsung aku dipakai gitu ya, karena yang apa-apalah belum disetrika juga, karena kan nggak akan ada yang lihat gitu ya. Tuh kalaupun pakai sendiri juga, tapi pas aku pakai gitu ya emang rasanya aneh teman-teman. Emang biasanya aku tiap pakai baju itu yang udah aku setrika gitu. Nah oke, terima kasih ya teman-teman sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf lahir batin bila video ini kurang berkenan gitu, ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Aku mohon maaf banget dari hati aku yang terdalam, dan bukan maksud aku untuk menyakiti semua orang ya teman-teman, karena aku juga istilahnya ketika aku sayang sama orang gitu ya, ketika aku peduli sama orang itu, aku ingin berbagi tentang sesuatu yang baik gitu ya teman, karena aku juga tidak akan menjerumuskan orang yang aku peduli, yang aku sayangi. Aku tidak akan menjerumuskan orang itu ya teman-teman. Jadi aku kalau misalkan nih ya deket sama orang terus aku ngasih saran, kadang-kadang sih aku juga merasa kok aku terlalu banget gitu ngasih pendapat, padahal belum tentu orang itu menerima pendapat aku gitu. Kadang-kadang kalau di akhir gitu ya aku merasa menyesal gitu teman-teman, memberikan saran kepada orang yang tidak menerima saran gitu. Jadi ya kalau misalkan ada teman-teman yang kurang berkenan ketika aku berikan saran gitu ya teman-teman, aku mohon maaf gitu ya. Bukan maksud aku apa-apa gitu ya teman-teman. Itu juga saling memberi yang terbaik gitu ya. Kalaupun ada, kita tuh harus belajar ya teman-teman, terutama aku juga ya teman-teman, aku harus belajar tentang orang yang kadang tidak semua orang menerima saran kita, dan kita harus belajar itu ya teman-teman, harus belajar menerima orang lain yang tidak menerima saran kita, dan kita juga harus belajar menerima saran dari orang lain ya teman-teman. Kadang-kadang itu nggak akan kerasa oleh diri kita teman-teman, karena yang bisa menilai diri kita itu egois atau enggak gitu ya, atau menerima saran orang lain atau enggak gitu, itu orang lain gitu teman-teman. Kadang kita tuh nggak kerasa gitu, menurut kita tuh kerasa kayak oh ini tuh udah benar gitu, padahal menurut orang lain itu tidak benar gitu, dan itu nggak kerasa ya teman-teman. Dan aku mohon maaf bila misalkan ada perilaku atau perbuatan aku yang kurang berkenan ya. Semoga teman-teman bisa memaafkan kesalahan dan kehilapan aku selama ini ya teman-teman, dan sampai jumpa lagi ya di video selanjutnya. Nanti aku akan sharing tentang menjahit di video selanjutnya. Kali ini videonya cukup sampai di sini teman-teman, dan sampai jumpa, bye bye. Sampai jumpa lagi ya, jangan bosan-bosan nonton Neng Room. Mohon maaf ya teman-teman bila kebanyakan curhat. Dadah.